恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，五厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, sesi semua.感恩三人开示ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin host boleh dibantu ya. Sesiung Amersu tolong bikin co-host ya, karena Amersu menggantikan Sesiung Sunadi lagi berhalangan. Mau dibantu ya, untuk Amersu menjadi co-host. Oke, baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama karena ini semakin banyak bencana ya, terutama di Sumatera ya. Jadi daerah Medan dan sekitarnya saat sekarang udah 2 minggu lebih ya, agak sibuk, banyak keluar kota untuk membantu mereka. Baik, kita berdoa bersama. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
行会到的所在，只要路会通是平安的路，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人啊！Baik, mari kita sama-sama doakan semoga dunia bebas dari bencana ya. Baik, baik selamat malam sesiung suci semuanya yang malam ini hadir di Simpasiang ya. Hari ini saya Johar dari Medan ya. Saya ditemanin oleh mitra bajik saya ya, Amersu Sesiung. Selamat malam Sesiung Amersu. Ya, malam ya Sesiung dan Sesiung Suci semuanya. Ya, kita menyiapkan hati dan waktu kita untuk sama-sama belajar. Kan Sesiung atas kesempatannya. Sesiung, mana sehat ya Sesiung ya? Ya, Karena udah banyak ke Jakarta ya. ya kebetulan lagi di Jakarta ini Oh Sesiung. iya. Ya, Kan ya sudah meluangkan waktu ya. Bersama-sama kita menjadi moderator malam ini. Baik ya, Sesiung, kita mulai ya dari yang pertama ya untuk tidak menghabiskan waktu. Baik. Oke, baik saya baca untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini dia adalah di episode ke-32 ya. Dari Sutra Ternate yang menakjubkan. Jadi saya hanya 30-an di sini, mohon izin ya, udah masuk ke Jum Simpasiang, izin pinjam telinga dan hatinya untuk menyimak apa yang kita bacakan di moderator hari ini. Baik, jadi episode hari ini yang ke-32, jadi judulnya adalah Penghancur Kejahatan, Penggentar Setan Mara, dan Peminta Sedekah. Baik. Dari catatan tangan, membina diri merupakan perbuatan dari manusia agung. Dunia dipenuhi marah, bahaya, dan kejahatan. Hendaknya menegakkan sila untuk mencegah kesalahan dan menghapus pikiran negatif. Dengan kekuatan samadhi dapat membangkitkan kebijaksanaan, mengalahkan mara dari batin, terbebas dan leluasa. Baik, mohon di next. Baik, ini bagian yang pertama ya dari intisarinya. Saya bacakan. Segala karma buruk di dunia tidak lain adalah dilakukan melalui tubuh jasmani. Perselisihan antar manusia di dunia ini tidak lain adalah diciptakan melalui karma ucapan. Maka 4 ucapan dan 3 perbuatan. Ini disebut sebagai 7 cabang. Kita harus membuat 7 cabang ini merubah kejahatan menjadi kebajikan. Maka ini tergantung sila, samadhi, dan prasna. 3 latihan tanpa kebocoran. 3 latihan tanpa kebocoran ini merujuk kepada tiada kerisauan batin. Segala pikiran bercabang telah dihapuskan, sehingga semuanya adalah murni. Tidak lain adalah untuk memberi manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, harus menjinakkan setan mara di dalam batin baru dapat menghapus berbagai jenis kejahatan, yakni 3 kejahatan yang muncul dari perbuatan, ucapan, dan niat pikiran. Setelah kita menghapusnya, selanjutnya adalah menggentarkan setan mara. Nah, Sesiung, ini saya mungkin sedikit bedah ya. Nah, ini kalau di awal dikatakan
karma buruk kita ya, itu lebih baik memang dari tubuh jasmani. Memang itu seperti itu ya, terutama dari ucapan kita ya. Memang kadang udah kebiasaan ke bawah ya, ke bawah dari kebiasaan hidup ya. Mungkin dari sebelum mengenal Dharma Master ya. Ya, kita dari kecil, dari apa ya, memang udah kebiasaan, apalagi kalau berada di keluarga atau lingkungan yang ucapannya kurang beretika ya. Ya biasanya akan terbawa sampai sekarang ya. Kadang ya itulah, kita sebenarnya penuh berkah ya, bisa sejaman dengan master, bisa belajar Dharma Master. Tapi ya di sini master katakan ya, jadi kita harus apa mengikis ya, mengikis kita punya apa namanya kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Nah, ini bisa kita lakukan melalui sila, samadhi, dan prasna ya. Jadi dengan 3 macam ini kita bisa latih ya tanpa kebocoran. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar ya, saya paling suka Sesiong dengan kata master yang terakhir ya, To Yong Sin. Mari kita sama-sama bersungguh hati latihan ya, walaupun kita tidak bisa sempurna, tapi minimal kita telah melangkah, mencoba melangkah ya, untuk menjadi lebih baik. Begitu ya Sesiong, mungkin Sesiong mau tambahkan, silakan Sesiong. Ya, jadi kita sangat bersyukur ya, Sesyong ya. Kita di Ceci itu ada salah satu misi ya, yaitu misi budaya humanis ya. Jadi di budaya humanis ini kita dapat belajar ya, cara kita mengucapkan ucapan ya. Jadi kita melakukan tindakan ya, sampai juga dengan ya niat pikiran ya. Jadi semuanya diawali dari niat pikiran. Ya, jadi kita yang dibekali ya Dharma dari Master ya, tentunya ya niat pikiran kita itu juga harus selalu positif. Mungkin itu Sesyong. Jadi kita lanjut di poin kedua ya, Sesyong. Oke, silakan Sesiong dilanjut. Ya, oke. Kang En ya, ini di poin kedua. Membina diri ya, hingga terlepas dari 3 kelompok alam. Jika kita merubah sebersit niat pikiran, ingin memasuki kehidupan monastik, secara alami dunia setan marah akan ketakutan. Karena jalan setan marah paling takut dengan dharma yang benar, yang menghancurkannya. Jadi kita belajar ajaran Buddha, tentunya semuanya memiliki pikiran yang benar, perbuatan benar, jalan yang benar. Secara alamiah dapat menghancurkan setan marah. Maka ketika kita bertekad meninggalkan kehidupan duniawi, setan marah akan ketakutan. Dia bisa sangat terguncang. Dia bisa sangat gentar, sangat takut kekuatan setan marah ditaklukkan. Inilah yang paling ditakutkan setan marah. Oke, ini saya coba menurut pemahaman saya ya. Dalam arti sebetulnya kita lerawan suci ya, tentunya adalah uh, ini ya penganut ajaran Buddha ya. Tapi kita dari jalur perumah tangga ya. Jadi selain perumah tangga, ada yang seperti kehidupan monastik ya, terutama seperti Master dan Jingsi Sifu ya. Mereka memasuki kehidupan monastik ya. Berbeda dengan kita yang sebagai perumah tangga. Ya, pemurumah tangga ini tentunya juga sama-sama kita mengikuti ajaran Buddha. Ya, tentunya untuk kehidupan monastik ya. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab ya dan sila-sila yang harus dipenuhi ya itu cenderung lebih berat daripada yang seperti perumah tangga yang kita jalani seperti ini ya. Jadi kita juga
ketahui ya bahwasanya dunia 6 alam dunia ya. Jadi salah satunya dihuni oleh dunia setan mara ya. Jadi dunia ini setan ini tentunya berusaha ya mencegah ya supaya orang-orang menjadi lebih baik ya. Ya mereka selalu memberikan ya racun-racun ya godaan-godaan sehingga orang-orang ya yang mau memilih kehidupan monastik itu jadi terhambat ya, jadi terganggu ya. Jadi seperti itu kondisi yang coba saya pahami ya. Oke, mungkin Sesyong ada tambahan Sesyong. Oke, nah, Sesiong. Nah, jadi sebenarnya kalau saya kutip ya, Sesiong, ini tadi ada dikatakan jika kita merubah sebersih niat pikiran. Nah, kadang kita melihat sesuatu biasanya lebih positif atau negatif ini? Pasti banyak negatif ya, Sesiong. Jadi semua orang suka ya melihat sisi retak ya dari seseorang, dan ya boleh dikatakan 10 kali dia berbuat baik ya, hal-hal baik, sekali aja tanpa sengaja atau sengaja melakukan hal-hal yang mungkin yang secara masyarakat awam nggak boleh itu gini. Nah, jadinya langsung dijudge salah. Nah, jadi itu memang ini watak manusia lah Sesiong ya, kalau boleh dikatakan ya. Jadi mungkin dikatakan kita melihat sesuatu itu jarang ya kita bilang wah ini bagus, ini positif, itu jarang ya, ada tapi jarang. Lebih banyak ya kalau saya lihat ya, apalagi di grup-grup ya, begitu ada sesuatu yang keluar di grup, kata-kata waduh langsung negatif duluan yang keluar. Wah ini nggak boleh, ini gini gitu. Nah disinilah Sesiong ya, kita gimana merubah ya sebersih niat pikiran. Dibalik aja sebenarnya. Kalau biasanya sekarang saya banyak belajar lebih bagus. Oh ya, saya senyum-senyum udah, daripada kita negatifkan ya. Jadi kadang kita tidak tahu ya, menurut pendapat kita dengan pendapat orang lain itu biasanya kan tergantung pandangan masing-masing ya, boleh dikatakan kita bilang. Nah, begitu kita lihat sesuatu, menurut pandang kita gini, bangkunya harus arah ke utara. Tapi dia naruhnya di arah selatan. Nah, kenapa? Pasti mereka ada sebabnya dan ada dirapatkan. Nah, di sanalah kita sebenarnya, nah di sisi itu enak gimana? Kalau kita benar-benar menghargai ya cuncung ya sama PIC ya. Jadi biasanya, nah itu semua hal akan lancar ya. Jadi kita walaupun begitu lihat kenapa dia hadapnya ke selatan bangkunya. Nah, tentu ada sebabnya dari PIC. Nah, kita ubah sebenarnya pikiran kita ya, pendapat kita, pandangan kita. Karena kita mungkin tidak ikuti di rapat, ada kenapanya. Nah, disinilah sering ya saya lebih banyak belajar sekarang Sesiong. Jujur, mungkin diam ya, kita senyum aja, ya udah ikut aja. Yang penting ada apa-apa tanya PIC. Nah, mungkin itu aja Sesiong yang saya tambahkan Sesiong. Ya, lanjut ya Sesyong di poin ketiga. Baik, mungkin host boleh dibantu. Baik, saya bacain ya. Oke, penggentar setan marah dikarenakan dapat menghancurkan kejahatan. Pasti akan dapat keluar dari 3 kelompok alam. Berikutnya, dapat membimbing dan menuntun orang-orang, melepaskan ikatan dari keluarga, menolak kejahatan dari marah, dan menundukkan alam marah. Waduh. Ketika seseorang membangkitkan ikrar untuk menjadi monastik, setan marah dewata akan terperanjat. Sehingga dikatakan penggentar setan marah. Ya, baik, mungkin lanjut ya. Oke, baik. Saya baca bagian ketiga ya. Yang suci. Dulu orang selalu berkata meninggalkan kehidupan duniawi adalah perbuatan dari manusia agung.
menjadi seorang pimpinan sulit harus berani dan rela melepaskan. Keterikatan batin akan menjerat kita, sehingga kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan kekayaan, nafsu, ketenaran, dan keuntungan. Selain melepaskan kekayaan, nafsu, ketenaran, dan keuntungan, kita juga perlu tekun dan giat bersemangat. Tidak menginginkan tidur dan kesenangan. Inilah yang harus benar-benar dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi monistik. Sesudah kita mencapai keberhasilan menjadi monistik, jika kita hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, hanya membina diri sendiri, ini adalah pertama kali kita menggetarkan dan melenyapkan setan marah, agar kita bisa membina diri dengan hati yang tenang dan tidak mengganggu kita lagi. Nah, ini memang kalau dikatakan ini ya memang agak susah ya sesungguhnya. Kita bilang melepaskan kekayaan. Ya, sampai sekarang kita bilang ya KPK, ya kita bilang KPK juga kerja keras ya. Hampir seringnya kita lihat KPK ya mendapatkan mangsanya ya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun tahu ya, tapi orang agak susah terus mengejar kekayaan ya dari statusnya ya. Nah, jangankan di Indonesia ya, kita bilang di negara Tiongkok aja, itu kalau kedapatan korupsi itu langsung gantung diri ya, dibunuh ya sesungguhnya. Ya, langsung dapat hukuman mati kita bilang. Tapi masih aja loh, ada loh itu kemarin baru saya baca. Tapi memang ini agak susah ya. Tapi walaupun begitu ya, kita memang harus berusaha. Mungkin berpenghasilan yang benar ya, betul ya. Ya, itu udah benar. Jadi kalau namanya kekayaan mungkin itu tergantung memang hoki kita ya. Ya, itu gak akan kemana ya. Kalau kita memang rela melepaskan. Nah, di sini juga dikatakan melepaskan ya. Kita harus ikhlas ya, mungkin membantu sesama dengan apa yang kita punya ya. Ya, lepaskan membantu sesama ya. Di sini memang kalau dikatakan semuanya inilah agak susah ya. Kadang orang juga kejar-kejar ketenaran ya. Waduh, mau jadi yang terhebat gitulah pokoknya. Kalau malahan dia bukan yang dapat yang terhebat, malah mengatur yang terhebat ya. Biasanya bisa gitu. Nah, itulah. Tapi memang watak manusia ya. Ya seperti tadi saya katakan ya. Nah, kalau kita ikut kegiatan, contoh saya masuk ke kegiatan aja. Nah, suka banyak yang kepo ya. Nah, padahal dia tidak tahu kenapa begitu ya. Jadi ini terus-terus ya, saya sering ingatkan kepada ini ya, sesama relawan, udah nggak apa-apa, nanti PIC kan bisa atur ya. Biar nggak banyak yang atur, nanti jadi kacau. Nah, disinilah termasuk kita melepaskan apa? Nafsu loh sesiung. Nafsu ego kita. Ya, ego kita gimana kita ya udah ikut aja. Kenapa kita harus kepo ya? Ya, nafsu keingin kita ya, itu keinginan ya. Kita maunya kayak gini. Nah, itu saya pernah belajar nih sesiung. Ini saya sering. Dulu ya pernah ya sama Like Sece. Like Sece bilang, ini jual sesiung ini banyak ide katanya nih. Cuma doa sesiung gini, doa sesiung dia bilang, kalau sesiung ingin merubah sesuatu, ini sesiung, ini saya dapat pengalaman dari Secilik ya. Sesiung kalau mau mengubah sesuatu di satu tempat atau satu apalah bagian, sesiung harus duduk di sana. Gimana duduk di sana artinya? Kita harus berani pegang tanggung jawab. Betul sesiung? Coba kata ini. Kalau contoh ini, saya maunya Sensame bisa sukses ya, gitu ya, banyak relawannya. Tentu saya punya program-program saya.
Kalau saya bilang program saya kepada apa yang pegang tanjung sekarang, tentu dia merasa beda ya pandangan dia dengan saya. Nah, Sesediga katakan, Sesiong harus berada duduk di sana. Kalau Sesiong mau ubah itu, Sesiong punya niat baik, Sesiong pegang tanggung jawab itu tahun depan katanya. Gitu. Nah itu benar Sesiong. Coba ini benar-benar ya. Ini benar. Jadi kita harus berada duduk di sana. Nah kita bisa mengubah menjadi lebih baik dengan pendapat kita karena kita yang bertanggung jawab seperti PIC. Itu Sesiong, sharing saya. Mungkin Sesiong mau tambahkan. Ya, benar ya, Sesiong ya. Jadi saya sendiri juga ya pernah ya mendapat bimbingan dari Sesiong Johar ya. Jadi waktu di Cheonsan Mei kita di Heci Jati Medan ya. Jadi saat itu Johar Sesiong sebagai di Heci ya. Jadi saya bersama Liani Secie itu di wakil ya. Jadi gaya ini ya gaya pimpinan ya daripada Johar Sesiong itu dia banyak melepas. Ya artinya kita itu diajak untuk berkembang bersama ya. Jadi banyak ya ide-ide itu dari kita ya saya dengan Liani Secie gitu ya. Itu untuk pelaksanaannya ya dan pengusulannya itu dari kita yang menjalaninya ya. Jadi kita itu dilepas ya. Dan juga kita sendiri juga melihat ya tentunya di 4-in-1 ya di Ceci ini gaya menjadi gaya sebetulnya ini bukan pimpinan ya karena 4-in-1 itu sebetulnya bukan pimpinan ya tapi kita bertanggung jawab ya kepada apa yang menjadi kita punya pilihan sebetulnya ya. Jadi dalam arti ya menjadi penanggung jawab itu ya kita perlu menjadi contoh ya memberikan contoh ya kepada tim kita ya supaya tim kita ini bisa berkembang sendiri ya bisa menjalankan fungsinya ya dengan pengawasan yang sedikit ya jadi bukannya pengawasan yang terlalu detail ya jadi ya memang gaya gaya lerawan juga beda-beda ya ada yang seperti mau dituntun terus ya ada yang suka terlepas tapi ada jalur-jalur yang perlu ditanggungjawab. Jadi hal-hal seperti ini ya sebetulnya kita di dunia ceci itu sebetulnya adalah ladang pelatihan yang sangat baik ya yang jadi kita bisa melepas ya nafsu kita. Nafsu ini adalah nafsu juga adalah ke keegoan ya untuk memimpin terus seperti ini ya melepas kekayaan ya Sesiong ya tadi Sesiong ada bahas ya. Jadi sebetulnya yang saya ingin sampaikan itu kita ini sekarang ini sedang menabung kekayaan Dharma ya. Jadi kekayaan ini ada yang bentuknya juga materi ya, ada juga yang bentuknya bukan materi ya. Jadi sebagai lerawan ceci ya kita itu kaya dengan dharma-dharma yang kita praktekkan dalam masyarakat. Oke, ini mungkin dari saya Sesio mungkin kita lanjut di item keempat. Oke, ini item keempat ya. Jika kamu membangkitkan tekad besar, saya tidak hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, saya juga ingin membawa manfaat bagi orang lain. Pada saat ini, saat tekad besar itu muncul, setan Mara juga merasa takut. Anda seorang diri meninggalkan kehidupan duniawi. Itu sudah berarti telah meninggalkan kehidupan duniawi. Namun, orang lain, Anda juga terus mengajar dan membimbing. Bukankah akan ada lebih banyak orang yang terbebas dari tiga alam? Karena itu, terjadilah ketakutan dari setan Mara yang kedua kalinya. Masih ada yang ketiga kali. Pada kali ketika Anda akan mencapai pencerahan sempurna.
saat Anda hendak mencapai kesadaran sejati, hal yang sama, setan mara juga akan datang mengganggu. Namun, gangguan kali ini adalah saat di mana setan marah akan ditaklukkan. Maka terjadi 3 kali munculnya ketakutan pada setan. Oke, ini saya coba pahami ya, bahwasanya tentang manfaat ya bagi orang lain. Ya, jadi sebetulnya penerima manfaat ya, kita menjadi relawan suci itu adalah diri kita sendiri. Ya, itu sudah ya ya mungkin ya saya contohkan saya sendiri aja ya. Jadi saya merasakan hal itu ya. Tetapi ya manfaat yang kita peroleh setelah kita menjadi lerawan suci itu perlu kita jalanin dan kita praktekkan. Lalu kita mengajak ya dalam bahasanya kita juga ini saya pakai istilah marketing ya. Jadi marketing ini kita juga perlu memperkenalkan ya kepada lingkungan kita. Ya bahwasanya apa yang menjadi manfaat bagi kita itu ya kita juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Dalam hal ini kapasitas ya saya contohkan saya sendiri itu adalah perumah tangga. Ya, dalam arti perumah tangga aja pun perlu ya untuk menyebarkannya ya kepada orang lain. Apalagi yang dalam kehidupan monastik. Ya, jadi monastik ini mereka juga sudah mengetahui ajaran kebaikan ini ya dan bagaimana ya mereka itu lebih mengajak ya ataupun menyadarkan ya orang-orang lain ya agar menjadi ya perumah tangga ataupun menjadi monastik ya seperti Jingse sefu-sefu di Jingse. Jadi semua ini ya tentunya akan membuat ya dunia setan mara ini ya mereka kan berharap istilahnya komunitas mereka akan bertambah ya tetapi dengan menjadi monastik ya mengerti ajaran Buddha ya otomatis mereka menjadi lebih sedikit ya jadi keseimbangan antara yang banyak dan sedikit inilah yang berperanan dalam dunia kita. Mungkin ada tambahan yang lain, Sesyong, silakan. Oke, benar ya Sesiong ya. Oke, baik. Saya suka kutip-kutip 1-2 kata aja Sesiong mungkin ya. Nah, di sini kalau kita kan namanya Mahayana ya. Jadi saya mendapatkan kutipan ini. Nah, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Nah, jadi ini tapi kita juga biasanya akan memberi manfaat pada orang lain ya. Mungkin yang ajaran masa itu melepaskan penderitaan sesama Sesiong ya. Nah, di sini memang itu adalah ajaran dari master ya. Ya, bahwasanya kita adalah Mahayana, jadi kita selalu bukan melatih diri untuk diri sendiri saja gitu ya. Nah, atau boleh dikatakan kita masuk hutan gitu ya. Jadi melatih diri sendiri dengan tidak menghiraukan sekeliling, tapi tidak beda. Nah, ini ajaran master luar biasa ya. Malah kebalikannya, kita disuruh untuk selalu memberi manfaat pada orang lain atau melepaskan penderitaan sesama yang lagi kesulitan. Ini saya lihat relawan kita ya, yang di Medan, ya sama tebing tinggi ya, itu benar-benar luar biasa ya. Itu dari mulai bantuan ke Aceh sampai sekarang udah ke Sibolga, ya jauh Sesiong itu perjalanannya luar biasa Sesiong. Itu kita kalau Medan Sibolga dengan kondisi sekarang bisa 10 jaman lebih Sesiong. Itu luar biasa mereka benar-benar dengan tekad ya yang luar biasa ya untuk memberi manfaat pada orang. Dan hari ini baru kita peletakan batu pertama di Sibolga ya untuk pembangunan 100 lebih rumah ya untuk yang kondisi udah benar-benar sampai rumahnya hilang Sesiong rata. Ya itu jadi itu sementara itu dulu ya yang setahu kita sama-sama bahwa akan ada pecanangan 2.000 rumah ya dari Buddha Suci kita ya. Nah, disinilah Master
Kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri loh, tapi benar-benar memberi manfaat kepada orang lain dan atau tanda kutipnya melepaskan penderita sesama yang dihasilkan Master. Mungkin itu aja sesiung, saya lanjut ya. Ya, Oke, baik. mungkin dibantu next host. Baik, sebagai monastik dari benih sampai buah, ada 3 kali menggentarkan setan marah. Adalah ketika awal menjadi monastik, ketika membangkitkan tekad luhur, dan ketika mencapai pencerahan sempurna. 2 sebelumnya hanya menakut-nakuti, tetapi yang terakhir meningkatkan peperangan ketika dikempur oleh Buddha. Tiada satupun yang tidak menyerah. Baik, mungkin boleh disambung next. Oke, saya baca bagian yang kelima ya, suci semuanya. Mohon tidak bosan, yang tetap pinjam telinga dan hatinya. Baik, bagian kelima, kita sering mengatakan ke atas memohon ajaran Sang Buddha. Secara terus-menerus ke atas mencari jalan Sang Buddha. Jadi, Dharma dapat menjadi bekal di jalan spiritual. Dharma adalah bekal pelatihan diri kita seperti di kehidupan sehari-hari. Kita ingin berjalan berapa jauh, kita perlu menguras tenaga kita. Kita harus makan, mengisi kembali tenaga kita. Badan kita baru ada tenaga untuk berjalan ke depan. Baru ada tenaga untuk melakukan hal yang lain. Hal yang sama, melatih diri sama seperti seorang praktisi harus mempunyai bekal. Bekal perjalanan ini yaitu Dharma. Kita terus-menerus meminta Dharma. Memohon Dharma sebagai bekal kita untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Berjalan lurus di jalan ini disebut memohon Dharma sebagai bekal perjalanan. Nah, ini saya ada sedikit kutipan sesiung ya. Ini jadi untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita ya. Nah, dulu ya, waktu saya pertama kali kerja sesi, saya udah hampir sekitar 17 tahun ya sesiung. Udah di sesi. Nah, pertama-pertama itu sering saya dengar, just do it. Lakukan saja. Betul sesiung ya? Seperti itu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya makin mendalami Dharma Master ya. Ternyata bukan just do it. Betul ya? Itu yang saya dapat. Apa? Sambungnya, ada episode sambungannya. Lakukan saja dengan bijaksana. Jangan lakukan saja. Jadi kalau lakukan dengan tidak bijaksana, itu kita hati-hati ya sesungguhnya. Itu jangan kita berpikir ya. Kita sudah jadi relawan itu pasti bisa mengumpulkan karma baik. Belum tentu. Setuju, Sesiung? Ya. Bisa juga kita berada ya sebagai relawan itu bisa menciptakan karma buruk. Hati-hati sesuci. Itu yang saya ketemu ya. Ya banyak. Kadang gara-gara ucapan tadi ya, itulah ucapan kita tanpa sengaja atau sengaja kita telah menyinggung sesama relawan. Bukankah relawan itu akhirnya akan gantung baju? Nah, betul, sama. Nah, seperti itu. Apakah kita, itu simpel aja loh. Apakah kita tidak menciptakan karma buruk? Itu berkurang satu bodhisattva gara-gara kita. Makanya itu hati-hati. Ya, itu salah satu contoh kecil ya yang saya ketemu. Makanya saya ya jujur sesungguhnya, saya sangat menyayangi sesama relawan. Kadang mereka menurut pendapat saya lihat, oh ini nggak cocok, udah saya diam aja. Karena kenapa? Saya bukan PIC-nya. Saya tidak pegang tanggung jawab di sana. Untuk apa saya campurin? Bukan nggak mau. Betul. Nah kalau memang teman dekat, biasanya saya akan di belakang ngobrol-ngobrol, ajak ngopi, tapi kasih saran. Tapi jangan di depan banyak orang. Mungkin itu lebih beretika ya, gitu ya. Nah di sini
lakukan saja dengan bijaksana. Itu loh. Jangan lakukan saja. Nah, itulah Sesiong. Saya sering ya dulu kalau dibilang beda buku itu mungkin dulu saya sama Sesiong Hola itu pertama-tama sama-sama bangun beda buku pertama di Fluid. Itu kita pertama kali ada beda buku Sesiong. Itu kita ada di sana. Nah, tapi maaf ya, Sung Suci, apalagi yang telah mendalami Dharma saja, teori ya, itu banyak masa hebat, lebih hebat. Nah, di sini apa? Master katakan kita sesudah menerima teori, ingat praktekkan. Dengan merasa kita udah dharma kita udah tinggi, udah tahu banyak dharma master, jadi sombong. Nah, tanpa sengaja kita menggunakan dharma master untuk menghakimin orang. Sesium pernah ketemu itu, Sesium? Ya, Memakai dharma master menghakimin orang, Sesium. kadang Pernah kan ya? ini ya Sesiong ya, kan saya sendiri kan lebih sering di Cheon Mei video ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya banyak sih yang kita ketahuin gitu. Karena kita kan ya diumpamakan mata dan telinga master ya. Jadi kita itu sebetulnya dalam kegiatan ya. Jadi yang kita rekam itu adalah yang humanis ya, yang Iya. yang ya pokoknya yang positif lah. Sebetulnya negatif itu juga nampak, kita sendiri juga melihat ya. Cuma kita kan nggak rekam ya. Jadi dalam arti sebetulnya dalam praktek ya kegiatan suci itu sebetulnya itu adalah ladang pelatihan. Seperti yang tadi Sesiong sampaikan itu ya bagaimana ya ada yang gaya 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 sebagai PIC itu dia suka nunjuk-nunjuk ya kan. Jadi juga sering ya ada juga yang suka ya memang di suci ini banyak ya istilahnya bibit-bibit yang positif ya. Karena kan di dunia suci ini lerawannya kan berbagai golongan ya. Jadi sebetulnya banyak sih yang punya bakat-bakat ya. Tetapi yang saya ingat ya di dalam Dharma yang diajarkan Master itu ya kita kalau umpamanya diibaratkan gelas ya. Jadi gelas kita itu ya jernih ke atau kotor ke atau gimana kita itu diminta untuk membuangnya dulu, menuangkannya dulu gitu. Jadi masuklah air-air Dharma yang disampaikan oleh Master lah gitu. Itu yang menurut ya pemahaman saya. Jadi benar ya. Jadi kadang-kadang ya ada juga bisa menciptakan karma buruk ya Sesiong ya. Tapi sebetulnya karma buruk ini dimanapun ya bisa kita ciptakan. Di keluarga pun bisa, ya di lingkungan tempat kerja kita pun bisa, di teman-teman kita, lingkungan teman juga bisa. Tetapi ya kita selalu berpikir aja ya, ya apa yang saya lakukan, biarpun sedikit, setidaknya memberi manfaat ya untuk lingkungan di sekitar kita. Sebetulnya ya sederhana aja dan ya, Just Do It itu memang ya Sesiong saya ingat Master pertama kali ya. Sebetulnya Master itu Sutra Terata itu tentunya Master sudah dari awal sudah tahu gitu ya kan. Tapi bagaimana ya kalau diajak untuk belajar Dharma dulu gitu ya. Jadi makanya pada saat itu ya suci dikembangkan ya dengan just do it dulu, maka lakukan kegiatan dulu gitu. Jadi banyak lerawan juga yang terutama yang senior-senior ya, itu mereka berpengalaman sekali dalam melakukan kegiatan di suci ya. Tapi setelah tahun 2000 sepertinya 2015-an lah ya, waktu itu Master memperkenalkan dengan Sutra Teratai seperti ini. Ya, jadi bagi yang sudah jodoh ya, berjodoh dengan kegiatan, ya mereka juga berkegiatan. Jadi yang berjodoh dengan Dharma, ya, jadi juga dibarengi dengan Dharma, ya. Jadi dalam hal ini lerawan ini juga selalu saya sampaikan itu sebetulnya menjadi lerawan suci itu juga menjadi merupakan jodoh kita, ya. Itu kita udah jam 8 ini Sesiong. Jadi kita lanjutkan aja Sesiong. Nggak apa-apa, silakan Sesium, nggak masalah. Soalnya kita kan sampai jam 9 ya. Itu masih Ya, panjang. Silakan.
Oke. Oke, Sesiong mungkin mau lanjut, silakan dulu. Mungkin dari saya cukup aja Sesiong, jadi Oke, kita baik. lanjut Mungkin itu aja ya. item Jadi kalau 6. Sesiong bilang same mungkin kita luruskan sedikit ya Hmm. tambahan. Bahwasanya kenapa kita ambil, kadang orang bilang, wah ini kok ambil gambarnya yang ini ya. Karena kenapa? Kita tentu akan memberi contoh hal-hal yang relevan ya. Ada budaya humanisnya. Nggak mungkin lah kita ambil liputan yang apa namanya tidak mendidik ya. Nah itu sih kenapa ada ITV seperti itu. Memang itulah. Karena katanya harus mendidik itu Sesiong. Baik, Sesiong silakan dilanjut mungkin nomor 6. Kanan Sesiong. Oke, kan Sesiong. Oke, sebelum di item ke-6 ya, ini ada seperti Dharma ya. Meminta sedekah, memohon Dharma untuk membekali jalan dan memohon makanan untuk membekali tubuh. Orang ini adalah sosok yang mencerahkan. Praktek kehidupan suci, menampilkan citra yang non-duniawi dan murni. Sebagai sosok yang layak dihormati. Ia mengamalkan jalan sesuai pengajaran dan menerapkan prinsip kebenaran untuk mengatasi diri sendiri. Ke dalam dapat menyelaraskan batin dan keluar dapat menjalin jodoh dengan membimbing dan mengajar pada makhluk. Bergantung pada Dharma untuk menjadi monastik, menegakkan sila dan vinaya secara murni, sehingga 3 karma terjaga murni. Tidak mengandalkan kehidupan pada keserakahan dan kesesatan. Hanya meminta sedekah berupa makanan untuk mencukupi kebutuhan diri, agar tubuh jasmani sehat dan pembinaan diri tetap berjalan. Menjadi monastik dengan mempraktekkan sila. Oke, kita lanjut di item ke-6. Para biksu juga memiliki sebutan lain, disebut sebagai biksu ladang berkah. Membuat orang yang melihat merasa bahagia, menimbulkan rasa hormat, membangkitkan niatnya untuk bersumbangsi. Inilah misi peminta sedekah, menyelaraskan batin dan pikiran sendiri. Di luar mampu membimbing banyak orang agar dia bersama Buddha. Dharma menjalin hubungan sebab dan akibat. Menjalin berkah ini adalah peminta sedekah. Bergantung pada Dharma untuk menjadi monastik. Kita harus dengan tubuh yang sangat murni. Kita harus melatih sesuai dengan sila. Karena sila menimbulkan ketenangan batin. Karena ketenangan menimbulkan kebijaksanaan. Menjaga sila dengan sangat murni secara alami sehingga 3 karma terjaga murni. Kita semua orang tidak mengandalkan kehidupan. Oke, di item ini saya coba memahami ya, bahwasanya tentang ladang berkah ya. Jadi ladang berkah ini ya sangat banyak di dunia suci ya. Jadi ya seperti tadi Sesiong juga ada sampaikan mengenai pembangunan rumah ya di Sibolga ya. Jadi itu sebetulnya diminta oleh ya relawan Sesiong ya, terutama yang berangkat ya. Jadi kadang-kadang juga ini ladang berkah yang sangat sangat besar ya, tapi saya sendiri juga tidak berjodoh ya. Jadi dalam hal ini ya jodoh tadi saya ulangi kembali ya, jodoh kita sebagai lerawan ya itu juga berbeda-beda ya. Jadi yang saya tentang peminta sedekah ya, sebetulnya kita juga ya sebagai lerawan itu mencari donatur ya. Jadi kita mencari donatur itu artinya kita itu merendahkan hati kita ya, merendahkan hati kita ya, bukan diri kita ya. Jadi apalagi yang pertama istilahnya awal-awal ya kita bergabung di relawan suci ya, kita diminta mencari donatur. Waduh, ini rasanya gimana ya? Nah, jadi terutama terus kita selalu melihat ya bagaimana relawan lain ya, terutama yang sering mengumpulkan celengan bambu ya. Kadang di istilahnya saya juga pada saat itu saya melihat ya lerawan ya, di Jakarta itu ada membagikan celengan bambu ya di pasar PIK ya. Jadi di toko-toko di PIK itu rata-rata punya
celengan bambunya suci ya. Jadi dalam itulah yang menginspirasi saya ya pada saat itu untuk mulai mencari donatur ya. Jadi mencari donatur itu ya kita mulai dari lingkungan-lingkungan terdekat kita dulu ya. Terus bagaimana kita bisa mengajak ya setidaknya mereka tidak menjadi lerawan ataupun kadang mereka mau menjadi lerawan tapi tidak tahu caranya ya kita selalu mensosialisasikan jadwal-jadwal ya untuk menjadi lerawan baru ya tetapi mereka mungkin ya memilih untuk menjadi donatur kita aja. Oke, mungkin ada tambahan yang lain, Sesyong, silakan. Oke, nggak ada sesung, mungkin cukup ya. Oke, baik. Kita next ya, host. Oke, udah habis sesung. Ya. Jadi tepat juga ya, sebenarnya kalau di sini mungkin kita banyak-banyak tanda apa ya, kutipan kita sendiri. Kalau saya dari begitu panjangnya ya, kan udah diintisarikan juga. Saya suka hanya ambil kutipannya, jam intinya untuk kita dapat ya. Jadi kita ikut ini harus dapat sesuatu, ya ikut ya simpasiang ini harus dapat sesuatu. Dengan hanya ikut ya mungkin sekarang lagi tren ya kata orang absensi kerja absensi ya, tapi harus dapat sesuatu lah ya daripada habis waktu habis listrik ya habis kuota. Baik Sejong, mungkin di sini ada yang sharing biasa sih itu ya. Hari ini Vivi nggak masuk ya, Ya, hari Minggu ya. belum ada. Oke, mungkin ada, mungkin kita kasih, ini ada Sesyong Sidik ya Jaya. Silakan Sesyong, selamat malam, salam sehat Sesyong Sidik. Mungkin bisa dibuka nggak dia audionya, mungkin kena lock nggak ya? Mungkin host bisa dibantu. Dia kayaknya, apakah mereka bisa buka ya? Mungkin audio nggak bisa buka ya, kena lock ya. Untuk apa peserta. Sesyong Sidik nggak bisa buka ya. Coba bisa di-chat. Apa bisa buka audionya? Sesyong Sidik mungkin bisa di-chat aja apa karena nggak bisa buka ya. Oh tidak bisa. Oke, host mungkin boleh di-setting ya. Kita udah masuk ke sesi sharing. Bisa Sesyong. Oh udah. Oke, selamat malam Sesyong Sidik. Senang ini Sesyong Sidik. Selamat malam Johar Sesyong. Ya, malam Selamat Sesyong. malam Amir Sesyong. Malam, Suka cita ya. Tadi ada satu quote dari Johar Sesyong yang sangat mengena. Kenapa sampai saya mau raise juga gitu. Menggunakan kata-kata master untuk menghakimi orang lain ya. Tapi itu sebenarnya bukan hanya kata-kata master aja Sesyong. Jadi kadang-kadang misalnya kita di Kristen pun gitu suka menggunakan kata-kata yang disampaikan di Alkitab untuk menghakimi yang lainnya juga gitu. Jadi pada prinsipnya bahkan saya pernah sendiri nih pengalaman pribadi ini. Anak saya menggunakan kata-kata saya membalikin lagi ke saya gitu loh. Iya betul. Jadi Setuju. balik lagi sebenarnya bagaimana kita menerima kata-kata tersebut gitu loh. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Mereka mengatakannya, kita bisa menerimanya atau tidak. Itu penting. Intinya gini, kalau saya pribadi saya terima dulu. Kemudian saya renungkan. Terus, benar nggak yang dikatakan dia gitu kan? Kalau memang benar yang dikatakan dia, walaupun dia mau pakai kalimat siapa aja, ya kan? Termasuk menggunakan kalimat setan, misalnya dalam tanda kutip gitu, ya kalau bisa membuat saya tersadarkan kenapa enggak gitu loh ya. Jadi seperti kita tadi ada dengar cerita di Mara aja menguji kita itu 3 kali, setan aja menguji manusia itu 3 kali, Buddha aja 3 kali dengan cara yang berbeda-beda gitu loh, ya kan. Jadi itu juga bagian dari satu tantangan gitu loh, bagaimana kita ngelihat sesuatu. Jadi kalau memang kita selalu berpikir positif, harusnya kita bisa menerima apapun itu teguran dari orang lain. Nah, termasuk jika dalam berkegiatan, tadi Johar Sesyong juga ada ngomong gitu bahwa ini kita ngelihat sesuatu yang salah, terus orang tersebut harusnya bisa kita tegur langsung di tempat terbuka gitu kan. Tapi
kita memilih untuk udah nanti tegurnya di lain kesempatan aja. Itu pun kalau dengan catatan kita dekat sama dia. Kalau nggak dekat ya udah dibiarin aja gitu ya. Luar biasa itu Johar Sesiong. Soalnya saya belum bisa praktek seperti itu. Mungkin karena ego saya masih tinggi banget ya. Ya udah hantam aja langsung gitu loh. Tapi mudah-mudahan suatu waktu saya juga bisa belajar ya seperti itu ya. Jadi nampak orang salah, terutama siapapun itu juga gitu ya. Mau dari ukuran yang kecil, anak kecil sampai ukuran yang tua, ya orang yang lebih udah senior gitu. Ya kalau kita memang bisa punya jiwa yang hati yang sebesar kayak gitu ya luar biasa sekali gitu. Jadi ini juga tahapan dari proses bagaimana kita belajar ya. Namun ada satu hal kalau saya pribadi dari dulu ya, Sesiong ya, izin ya. Kalau untuk anak-anak kecil dia salah saya tegur kok. Saya nggak mau tahu orang tuanya ada di depan dia atau enggak gitu loh. Jadi pada prinsipnya karena saya rasa bahwa dalam hal ini gitu bukan kita melangkai orang tuanya dan mempermalukan orang tuanya enggak gitu. Tapi kalau misalnya anak itu dibiarkan terus ya pasti akan jadi sangat kurang ajar sekali. Terutama misalnya anak kecilnya itu makan sambil nonton video, nonton apa handphone gitu kan. Ya kita pada awalnya negurnya baik-baik. Itu ya kalau anak kita negurnya ke orang ngasih taunya ke orang tuanya malah justru. Itu ya anak kalau dibiarkan nonton sambil makan gitu kan. Nanti lama-lama kena brain rot lo, istilahnya kerusakan pada otak lo gitu kan. Kasihan gitu loh. Terus orang tuanya bisa aja ngomongnya gini, iya memang kayak gini, 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 gini. Tapi dia tetap mengizinkan anaknya nonton terus gitu loh. Nah, yang kayak gitu, kadang-kadang kita bilang yang salah sebenarnya bukan anaknya, tapi orang tuanya memang, ya kan? Seperti itu juga gitu loh. Kadang-kadang kita harus ngerti juga posisinya seperti apa. Orang tuanya aja tidak peduli dengan kesehatan anaknya, gitu loh. Sama kalau di dalam berkegiatan cuci gitu. Kalau kita memang nemuin orang yang ada menyimpang gitu, kita kadang-kadang juga nggak boleh berpikir, ah biarin aja lah, itu bukan PIC, bukan urusan saya. Penyimpangan dia bisa mengorbankan lebih banyak orang lainnya lagi gitu kadang-kadang gitu loh ya. Kita ambil contoh yang paling gampang, misalnya ada dua relawan berantem tuh, sama-sama senior lagi, gara-gara untuk suatu keputusan aja gitu loh. Bagaimana dengan relawan-relawan yang barusan masuk ataupun yang barusan pengen jadi relawan gitu, ngelihat kondisi seperti itu, ya mungkin mereka mundur gitu loh, secara tidak langsung juga gitu. Jadi kita juga harus tahu sebab akibat dan jodoh pada saat kita ingin menegur seseorang, tapi ya kadang-kadang semua orang dicuti luar biasa banget, semuanya nggak pengen jadi orang jahat. Kalau bisa kasih orang lain aja jadi orang jahat. Jadi kalau negur orang itu takutnya jadinya buah karma buruk gitu. Jadi semuanya diam aja gitu loh. Ujung-ujungnya makin banyak aja gitu loh. Yang merasa bahwa dia udah benar gitu. Karena nggak pernah ditegur orang lain gitu. Jadi itu juga tantangan kita ke depannya sama-sama. Tapi saya harus belajar banyak dari Johar Session untuk bagaimana nahan emosi tersebut gitu loh. Mungkin kalau di telinga kita ada switch on off gitu. Saat kita rasa nggak nyaman, telinga kita offin, mata kita offin gitu, tapi nggak mungkin juga ya. Itu dulu sharing dari saya, Sesiong kanan. Wah, kan ya, Sung Sidik, ini juga saya dapat pengalaman. Nah, Sesiong kalau bisa sampai tahap merenungkan, Sesiong ya. Tadi saya dengar ya, Sesiong ada sesuatu dengan dari anak, Sesiong kan diam, renungkan dulu. Itu kalau Sesiong bisa seperti itu namanya udah parking Sesiong. Itu berarti udah direm. Tapi jujur ya Sesiong, kita kadang agak susah ya, sering sesuatu datang, kesadaran kita itu kalah Sesiong. Itu yang paling kalah kita. Nah, kita sesuatu datang, kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kalah kesadaran kita, belum datang, kita langsung ceplos keluar. Nah, itulah, maka timbul ya. Nah, makanya saya lebih banyak tersenyum Sesiong. Saya belajar itu dari sana saya menekan. Nah, mungkin gini Sesiong, saya sedikit ya, kebetulan udah 4 tahun ini saya jadi pembina luar kota ya. Jadi saya pegang Heci Tebing dan sampai ke atas Tanjung Balai, Saran, Siantar. Nah, memang itu agak banyak ya Sesiong, relawan baru tentu ya. Jadi mereka baru memasuki pintu ya. Ya, kalau berdekatan belum ya, baru start dia mau belajar, tentu tidak bisa, itu watak-watak orang kan berbeda-beda ya Sesiong ya. Ya, tapi kalau begitu
masuk sekolah, saya pikir juga sama ya, di sekolah juga nggak langsung to the point. Begitu murid datang langsung rambut panjang langsung main digunting. Kayaknya enggak gitu ya. Jadi biasanya kan kita kasih space dulu, oke, kasih waktu. Nah, sama Sesiung. Ketika saya mendampingi saya luar kota, itu saya banyak penerapan ya. Kebetulan saya banyak belajar, saya harus senyum. Saya banyak harus belajar memahami. Kenapa begitu? Oh, ternyata kebiasaan dia. Kalau orang disuruh kancing semua, Sesiung, sama masukin pakaian itu ke dalam sana itu agak sulit. Apalagi bagi yang udah kebiasaan. Nah, itu di sanalah. Itu pakai trik. Kadang, ya contoh nih, kancing dia ada nggak kancing satu. Saya langsung mendadak gini. Sesiung, itu kayaknya kancing Sesiung hilang ya? Saya bilang gitu. Saya ngomongnya gitu, saya senyum. Dia, oh enggak, bukan hilang Sesiung. Lupa dikancing. Nah, itu kan cara penyampaian. Tapi kalau kita, Sesiung itu nggak boleh. Kamu ikut suci, itu harus kancing semua. Nah, itu kan cara budaya humanis salah berkata. Nah, itu mungkin tidak di sinilah. Maaf ya, Sesiung, bukan diri. Nah, relawan dia antar itu serahkan ke saya 2 tahun lalu, sisa 5 orang Sesiung. Sekarang Sesiung tahu nggak sisa berapa? Hampir cepek Sesiung. Udah naik, hampir cepek. Termasuk sukarelawan ya. Jadi mereka sampai sekarang bisa turun ke jalan. Sesiung udah 2 minggu. Turun ke jalan, mereka sampai galang dana Sesiung. Luar biasa. Coba kalau nggak ada orang gimana galang dana di jalanan untuk Sumatera? Mereka jualan. Nah itu loh Sesiung. Kira-kira itu dari saya. Mungkin kita saling belajar Sesiung. Bukan saya udah lebih nggak. Saya juga masih manusia biasa Sesiung. Jadi cuma ya itu. Jadi saya katakan mungkin Sesiung udah bisa packing, dengar sesuatu. Nah itu berarti kesadaran Sesiung udah tinggi. Kalau boleh dikatakan kalau Sesiung ada, dia bisa lebih jelaskan ya, lebih mendalam. Nah kesadaran saya berarti ada. Sesiung mendengar sesuatu, Sesiung diam dulu, renungkan dulu. Nah itu memang, makanya Master K ada kata perenungannya. Itu saya tiap hari saya baca Sesiung. Oke, mungkin itu aja Sesiung. Saya tambahkan, mungkin Sesiung Amersu ada mau tambahkan? Ya, Kan Sesiung. Ini saya lihat Sesiung Leo Lianto ya. Ini Leo Lianto ya. ya. Mungkin bisa sharing bersama kita, Sesiung Lianto. Silakan. Waduh, ini minta baju saya nih. Silakan Sesiung. Mungkin Sesiung Rianto, Leo. Nggak lagi di luar makan ya Sesiung ya. Biasa dia ini sangat berbakti. Tiap weekend bawa orang tua makan sama nih keponakan. Halo. Nah, sedang di luar ini Sesiung Herianto Leo lagi di luar. Oke, karena ada Sesiung. Oke, ini ada Sesiung Herianto Jambi ya. Silakan, selamat malam. Salam sehat Sesiung. Ya. Selamat malam. Malam Sesiung. Selamat malam Sesiung. Ya, bisa. Silakan. Mau sharing apa Sesiung? Silakan. Ini saya tidak pendek ya, banyak ngomong. Saya menurut bapaknya. Ini ada orang jahat sama orang baik. Terus seperti buah lah, seperti buah-buahan, seperti apokat sudah masak bagus ambil ada bagusan baik makan. Nah terus jahat biar tapi busuk itu kalau jahat bisa berapa tak bisa biang dan sebiang biar ya itu dia biar baik orang jahat untuk usaha kadangin itu biar sadar orang baik untuk ngomong orang jahat usah ngomong orang jahat biar sampai berbuah busuk apa busuk biarlah orang jahat tuh buah baik itu buah bagus betul baik itu makanan begitu badan Sesiung.
Udah apa-apa ya, udah yang ngomong nih, siang. Udah apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Sesiong. Tidak maaf ya. Iya, Saya, berbagi. Oke, ya, baik. ya. Oke, masih ada Sesiong Herianto yang mau dibagikan? Kayak ngomong. Oh iya, kanan ya, Ya, Sesiong apa ya. Herianto. Mau belajar dikit-dikit lah. Ya, ya. Baik, baik. Ya, ya, CN ya. Iya, iya. Kanan Kalau ya. ada masalah, minta maaf ya. Nggak ada yang CN. Sesiong Kangen ya, Ya, Kanan, ya, kanan. Ya, artinya. ya, ya, Jadi En. memang seperti ya. buah ya kita ini ya. Jadi kita itu perlu bibit dulu ya. Jadi bisa menghasilkan buah yang baik ya. Jadi bisa dikonsumsikan ya. Jadi kita lanjut di kuis saja, Sesiong. Oke, boleh. Silakan mungkin host dibantu. Sesiong Amir duluan ya. Mungkin, silakan. Oke, cara menjawab kuis ya tetap sama ya. Jadi mohon Sesiong Sece ya mengikuti kuis ya agar mencantumkan komunitasnya ya untuk memudahkan tim pemenang merekap. Oke, kita lanjut di kuis nomor 1. Sila, Samadhi, dan Prasna ya membantu seseorang untuk A. Menjadi lebih percaya diri dalam menjalani tugas. B. Mempertajam kepekaan terhadap kesempatan berbuat baik. C. Membersihkan pikiran sehingga batin menjadi murni. D. Membangun hubungan harmonis dengan sesama. E. Meningkatkan kemampuan memahami diri. Oke, silakan dijawab Sesiong Seceh. Ya, oke. Silakan dijawab sampai dengan ditutup ya, di close oleh host kita ya. Ini semua banyak menjawab C ya. Apakah benar? Silakan host. Oke, benar ya. C ya, membersihkan pikiran ya sehingga batin menjadi murni. Oke, kuis nomor 2. Apakah saya lanjut dulu jawab Sesiong? Nah, boleh, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ya, kuis nomor 2 ya, saat seseorang berlatih membina diri dan bertekad meninggalkan kebiasaan duniawi ya. Berbagai gangguan batin dapat muncul untuk melemahkan semangat. Apa yang paling membantu agar tetap teguh dalam latihan? A. Menjaga fokus pada tujuan baik yang ingin dicapai. B. Beristirahat sejenak sebelum melanjutkan latihan. C. Menguatkan tekad agar tidak mudah digoyahkan. D. Mencari dukungan dari orang-orang yang positif. E. Melihat tantangan sebagai kesempatan berkembang. Oke, silakan dijawab Sesiong Sece. Ini ada A, ada C. Oke, host silakan ya langsung kalau memang apa tutup aja kalau sudah cukup. Saya tidak menghitung ya Sesiong Sece. Ya, lebih banyak menjawab C dan juga ada A. Oke, kita lihat jawabannya. C ya, menguatkan tekad agar tidak mudah digoyangkan. Oke, lanjut nomor 3. Menolak kejahatan dan mengikuti kebijaksanaan menunjukkan A. Keteguhan hati dalam memegang prinsip. B. Kesiapan membangun hubungan yang baik. C. Kecintaan terhadap jalan kebenaran. D. Semangat memperbaiki diri setiap hari. E. Keyakinan untuk terus melangkah dengan mantap. Silakan dijawab sesuai. Saya lihat ada jawaban A, ada jawaban D, dan C. Ini beragam ya. Menolak kejahatan dan mengikuti kebijaksanaan menunjukkan Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah A, ya, keteguhan hati dalam memegang prinsip. Oke, kita lanjut di kuis nomor 4.
Dalam proses mempelajari Dharma, apa yang paling dibutuhkan untuk benar-benar mengatasi diri sendiri? A. Ketekunan menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. B. Semangat belajar yang tumbuh dari rasa penasaran. C. Dukungan lingkungan yang harmonis dengan penuh dorongan. D. Kesempatan berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. E. Keyakinan bahwa setiap proses membawa manfaat. Ini banyak yang menjawab A ya. Jadi kita lihat jawabannya adalah, ya benar ya, A ya, ketekunan ya, menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diterapkan dalam ajaran ini ya, dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun ya, istilahnya tidak bosan-bosan ya. Kita lanjut di item kelima. Hidup sederhana sering digambarkan sebagai jalan yang membuat hati lebih tenang dan bebas dari beban. Nilai apa yang paling membantu seseorang mempertahankan cara hidup seperti ini? A. Semangat tulus untuk terus belajar hal baru. B. Ketenangan batin dalam menghadapi setiap perubahan. C. Rasa syukur mendalam atas apa yang dimiliki. D. Kemauan kuat berbagi kebaikan dengan sesama. E. Ketulusan hati yang konsisten menjaga kehidupan tetap sederhana. Hidup sederhana. Oke, ini banyak yang menjawab C. Ya, jawab C ini Kan-en ya, Kan-en selalu diajarkan master ya, agar kita selalu ya bukan hanya mengucapkannya ya, tapi mempraktekkannya. Gimana kita mempraktekkan rasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki? Kita lihat jawabannya. Apakah C? Ternyata E ya, Sesiong C. Itu hidup sederhana ya. Itu adalah ketulusan hati yang konsisten menjaga kehidupan tetap sederhana. Jadi ini tidak berpikir untuk mengumpulkan kekayaan ya, Sesiong ya. Oke, kita lanjut di item ke-6. Ketika seseorang berusaha menjaga hati tetap jernih dan tenang dalam setiap langkah, ia membutuhkan landasan batin yang kuat. Hal apa yang paling membantu untuk mempertahankan kejernihan tersebut? A. Rasa syukur tulus yang tumbuh perlahan setiap hari. B. Keberanian lembut untuk membuat pilihan yang bijaksana. C. Kesabaran mendalam dalam menghadapi beragam keadaan. D. Kemurnian niat yang terus dijaga dengan penuh kesadaran. E. Semangat sehat untuk belajar menyempurnakan diri lagi. Oke, silakan dijawab sesuai yang sesuai. Ada yang C, ada yang A, ada yang D. Ini saya dapat item inilah Sesiong. Keberanian lembut untuk membuat pilihan yang bijaksana. Nah, jadi berani untuk menyampaikan sesuatu ya, yang tadi disampaikan oleh Sesiong Sidik ya. Tetapi keberanian itu mesti lembut gitu. Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Kemurnian niat ya, yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Ya, jadi kemurnian niat ini ya Sesiong ya, itu niat kita menjadi lerawan ya. Jadi terhadap badai apapun ya kita tetap menjaga kemurnian niat kita itu ya, tetap di jalur kelerawanan kita. Oke, mungkin hanya 6 item ya. Ini apakah benar Sesiong Suci? Ya, katanya Sesiong Suci yang sudah mengikuti kuis. Tadi itu yang terakhir Sesiong coba boleh di back dulu nih Sesiong hostnya. Sesiong lihat itu. Coba Sesiong baca dulu yang D. Kenapa yang D yang benar? Kemurnian niat yang Nah, terus kenapa? dijaga dengan penuh ya kesadaran Sesiong. Iya, tadi Direnungkan saya niat katakan kita. kesadaran Sesiong. Ini kesadaran ini susah Sesiong. Kadang kita mendengar, tadi saya katakan mendengar sesuatu, melihat sesuatu, kesadaran kalah cepat ya datang, betul Sesiong. Ya, kesadaran ini cepat. kan
dari ceramah Master ya, Iya, itu kesadaran kita kan ada yang ke-6, ke-7, iya betul. 8, ke-9 ya. Jadi tingkatan kesadaran ini setiap orang berbeda-beda ya. Iya. Jadi kesadaran ini ya ya istilahnya juga mungkin kenapa bisa berbeda ya? Ya mungkin karena karma ya, Sesiong. Jadi kita tidak tahu karma yang kita perbuat pada kehidupan sebelumnya. Ya, kita hanya bisa bersyukur ya di kehidupan ini kita se apa ya dengan master ya. Apa istilah Sesiong tadi? Apa tuh? Tentang Apa? se satu sama kehidupannya dengan master ya. Oh, Apa sejaman dengan master. sejaman. Oke, kita Sejaman dengan master. bukan sejaman dengan Buddha, Iya, tetapi kita sejaman dengan master. master, iya. Ya. Nah, jadi kita berjodoh ya, mengenal ajaran Buddha ya. Untuk diri saya sendiri sih ya, saya mengenal ajaran Buddha itu hanya dari master gitu. Ya, benar-benar bisa saya sadar gitu, saya resap gitu, Sesiong. Ya, cuma prakteknya ya pelan-pelan oh, dikit-dikit oh, Sesiong. Ya, Sesiong nggak apa-apa. Yang penting kita udah mulai melangkah ya, langkah pertama Sesiong. Kalau kita sama sekali tidak mulai melangkah, jadi kita tidak akan pernah bisa maju. Kan gitu loh istilahnya. Jadi sebenarnya tadi kan saya bilang Sesiong Sidik luar biasa ya. Dia begitu anaknya ngomong, dia balikin kata memang seperti itu. Anak akan mencontoh gaya kita. Hati-hati. Nah itu loh, sering. Itu saya sendiri sudah alami juga sebagai orang tua. Nah makanya kadang saya bertindak, saya hati-hati. Nah, contoh nih, dulu pernah saya katakan, kalau sandal kita kan udah kebiasaan ya, alas kaki kan di luar rumah kan ada itu ya, tempat alas kaki ya. Kita udah dari kecil didik anak seperti pas kita buru-buru, nah kita dibalikin, sesi saya pernah dibalikin, makanya saya sadar, oh bener ya, saya juga kadang nggak bisa sempurna, kadang buru-buru mamanya. Nah, inilah tadi dari kembali ini yang bagian D ya kita katakan ya seperti itu tadi Sesiong. Kenapa benar? Kalau di kita bedah ini nomor 6 ini sebenarnya hampir setiap A, B, C, D, E itu kan nggak ada yang salah Sesiong. Betul kan? Kita harus syukur kan setiap hari. Betul nggak? Benar kok. Kebenaran lembut. Nah, lembut kan Sesiong. Kebenaran tapi lembut. Benar juga. Bukan salah Sesiong. Bukan salah loh. Kesabaran. Tapi menurut saya yang ini saya agak kurang setuju. Kalau kita sabar terus, suatu saat akan meledak. Betul nggak Sesiong? Kita Ya. sabar sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama itu akan meledak. Nah, di sini saya belajar satu dari masalah. Apa itu? Sesuaikan Sesiong. Nah, ini saya sharing pengalaman saya. Saya menyesuaikan. Contoh ini, Sesiong Amersu kita pergi. Sesiong, kita mau ketemu di mana? Padahal saya kan sukanya ngopinya di A. Betul. Tapi Sesiong suka di B mungkin kan. Tapi saya lebih biasa menawarkan kemana. Gitu. Betul kan? Nah, jadi di sanalah kita coba sesuaikan. Mungkin kalau saya udah sesuaikan sekali, nanti nextnya, Sesiong yuk kita ke ngopi ke tempat A ya. Saya pasti setuju. Betul Sesiong? Ya. Sesiong pasti ikut karena saya udah pernah ikut Sesiong sekali sesuaikan. Nah di sini saya belajar jangan pernah belajar bersabar kalau menurut saya bisa meledak. Ya. Lebih bagus sesuaikan. Kita belajar menyesuaikan. Ya adaptasi Sesiong. Ya itu dari master itu saya belajar dari bukan dari Johar saya belajar. Saya oh benar ya kita lebih bagus itu kata penolong master ada loh. Ini ada chat ini Sesiong dari siapa ini? Yan Chiuyen Sejie. Ini kayaknya Sejie ya. Oke. Kalau Sejie mau buka mic sharing bersama kita silakan ya. Ini kita moderator banyak tiktokan ya saling Ya, itu ngobrol. karena ya kebanyakan lerawan ya tidak ini ya istilahnya kurang berani untuk sharing ya. Jadi kebanyakan kita tiktokan aja sharingnya. Jadi silakan ya Sejie raise hand ataupun langsung buka mic ya. Ini Lin Chiuyen Sejie, dipersilakan Sejie. Mungkin langsung ke Sesiong ya chatnya ya. Kayaknya Bukan, dia di chat everyone ini. Everyone kok saya nggak kelihatan, nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah mungkin ini udah ada pemenangnya nih. Kalau belum ada yang mau sharing, baru jam 8.30 ini.
Ini Lin Udah Jiuyin. pemenang udah direkap, mungkin boleh ditampilkan. Belum ya, lagi direkap nggak apa-apa Sisyong. Mungkin tadi siapa tadi mungkin mau sharing, ada yang mau sharing. Apa tadi Iya, dia yang ada chat ini. Atau saya bacakan chatnya. baca kayaknya bukan ini Sisyong. Saya kok tempat saya nggak ada ya. Ini ya, tadi ada chat ya. Ini dari Lin Jiuyin ya. Ini kayaknya Sece ya. Ini lerawan ya, berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ya, di sini indahnya jika semua lerawan dalam berkegiatan saling kompak, sepaham, sepakat, maka keharmonisan pun terjaga dengan baik. Cuma kadang dalam berkegiatan itu masih ada relawan yang bukan PIC ikut jadi PIC dan ngasih tugas ke tim cara kerja yang beda dengan arahan PIC itu yang membuat relawan tim kegiatan jadi bingung. Ada pula seorang PIC yang mau regenerasi ke relawan selanjutnya tapi tidak memberitahu tata kerjanya, begitu ada kekurangan malah ngomongin penggantinya tidak becus dengan orang lain, bukan kelelawar yang bersangkutan. Kepoin ini, kepo yang negatif. Tapi ada relawan teman baiknya yang kasih tahu nggak boleh begitu, malah hubungan jadi retak. Dari hal ini saya ambil kesimpulan bahwa sesama relawan hendaknya kita bisa saling menjaga dan bekerja sama dalam berkegiatan. Jadi biasa ya, ini Sisyong Sece. Dalam berkegiatan itu sebetulnya ya kita melatih diri sih. Ya saya sendiri juga mengalami hal seperti ini. Ya cuma ya kita melepas saja ego kita. Kita ikutin aja. Dan terus apa yang kita lakukan ya dalam kegiatan sejenis, saya sendiri ya selalu berpedoman pada saya bertanggung jawab kepada master. Ya, bukan bertanggung jawab pada relawan. Jadi dan saya hanya menjaga ya sikap saya ya itu tidak mengganggu kegiatan relawan lain. Ya, kalau bisa mendukung kegiatan relawan lain ya syukur. Tapi ya tujuan saya hanya satu. Ya, saya menjadi relawan suci itu karena master. Jadi saya bertanggung jawab kepada master. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada tambahan lain, Johar Sesiong. Ya, oke. Tadi kalau nggak salah itu saya dengar sepaham ya, itu ya. Memang Sepakat, itu yang sepaham. biasa. Ya, betul. Jadi sebenarnya tadi siapa? Lien Chiuyin. Oke, Cecilin Suyin mungkin ini kita sharing pengalaman ya. Jadi ini kita lepas aja, soalnya aku orangnya memang apa adanya. Jadi gini, jangankan di satu organisasi, kita di rumah aja, kalau kita tidak sepakat, sepaham, pasti di rumah tidak akan sejalan. Di rumah saja deh, jauh-jauh dulu ya. Nah, kita di rumah itu ada kesepakatan. Nah, anak-anak harus bangun jam berapa? Betul, orang tua jam berapa? Apa sepaham kita gimana? Sepakat kita. Nah, si ayah kerjanya apa kan? Tugasnya apa? Si mama tugasnya apa? Betul nggak? Anak apa? Nah, itulah. Jadi itu seperti sebuah kayak 4-in-1 ya kita bilang ya. Boleh dikatakan 4-in-1 juga, boleh dikatakan sebuah manajemen. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu kalau saya dalam mendampingin relawan kota, saya selalu menerapkan ini. Jadi kita sama-sama harus apa yang kita sepakati ini. Makanya ada rapat. Nah, di rapat ini kita sepakati, nah baru kita putuskan jalan. Baru kita bisa sejalan. Kalau enggak ya seperti yang katakan itu sebenarnya bukan di Seci ya. Ya dimanapun sama Seci. Jadi makanya sepertilah kita omongin di jalanan. Disepakati. Ini jalan A ini nggak boleh masuk, ada perboden dilarang masuk. Betul? Nah ini kita sepakat. Berarti dari kepolisian diterapkan ini jalan nggak boleh masuk. Gitu loh. Berarti mereka udah sepakat, sepaham. Nah, akhirnya sejalan. Nggak ada yang nolong masuk. Nggak ada. Kan memang udah sepakat. Ya kan udah sama-sama sepakat. Nah, kenapa polisi yang terapkan? Tadi saya katakan, kita kalau mau mengubah sesuatu menjadi lebih baik sesuai dengan pandangan kita harus berani pegang tanggung jawab itu.
betul kan? Ya dong. Kalau orang lainnya pegang tanggung jawab, nah kita yang kepoin kan nggak bisa juga. Nanti jadi makanya sering ya terjadi hal-hal yang jadi kurang harmonis. Nah itu udah biasa. Jadi itu kalau boleh dibilang saya puluhan tahun di Suci juga ya udah biasa. Makanya di sanalah Suci lihat saya banyak belajar senyum Suci. Jadi dengan senyum saya tenang sedikit, saya bisa menghadapi sesuatu dan saya bisa seperti kata Sesuci tadi, dia bisa merenungkan. Nah, tapi saya nggak sempurna, saya nggak katakan saya sempurna, tapi memang saya belajar. Nah gitu seperti itu. Jadi mungkin gini saja, kita jangan terlalu ambil hati ya, sama ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau Sece merasa itu harusnya semua harmonis seperti itu. Sece juga harus berani pegang tanggung jawab. Nah, Sece coba pegang tanggung jawab di sana, di mana yang harus diperbaiki menjadi lebih baik. Sece berani. Nah, seperti kata Sesio Amir tadi, dia bekerja untuk siapa? Untuk master, bukan untuk relawan, betul. Nah, betul ya. Nah, Sece nanti akan dapat berkah yang luar biasa. Ya, jangan takut pegang tanggung jawab Sece. Itu sharing saya. Sece mungkin boleh dibacakan. Ya, ini Pemenangnya. pemenang kuis ya. Selamat untuk yang Yeni Suci dari Medan. Kedua, Yanti Chen Suci dari Medan. Ketiga, Lin Chiuyen Suci dari Pusat. Keempat, Jasman Sesiong dari Tebing Tinggi. Kelima, Leo Rianto Sesiong dari Medan. Keenam, Feni Lianti Suci dari Jambi. Untuk Sesiong Suci yang menjadi pemenang malam ini, silakan ya untuk sharing ya. Jadi saya panggil satu persatu. Dan apabila Sesiong Suci berhalangan, mohon di chat ya. Jadi diharapkan sih jangan di chat ya, di sharing aja langsung. Apa yang Sesiong Suci dapatkan pada malam ini ya. Tadi Sesiong Doha juga menyampaikan ya bahwasannya ya jangan kita habis kota ya, habis kota, habis apa, tapi tidak kita dapatkan apa-apa. Oke, ini untuk Yeni Suci, apakah bisa sharing? Silakan ya. Malam, Sesio. Ya, Maaf, saya agak bingung. Nama saya Yeni, tapi saya dari Jambi. Apa saya salah ya? oh, Eh, Ya, maaf, iya, maaf. maaf. Dari Jambi, Jambi. Oh, eh, boleh. takutnya ngambil waktu orang sharing. Eh, eh, Ini udah nih Suci, udah benar Suci. Silakan Suci. izin sharing ya. Ini saya suara saya jelas nggak ya, Siong? Suara saya? Halo, suara saya Jelas, jelas? jelas sekali Suci. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya Kangen Sangren, Kangen Susiong moderator luar biasa ya, Susiong Johar, Susiong Amirsu, Kangen semua tim Sumpansiang yang udah bekerja di belakang layar. Ini malam, ini minggu waktunya weekend pun bekerja keras di belakang layar. Kangen untuk Susiong Susiman yang udah ikut Sumpansiang hari ini, Kangen untuk yang sudah sharing. Eh, saya benar-benar ini ya mendapat banyak insight untuk apa substansi yang hari ini. Tadi saya mendengar luar biasa ya Sesiong Johar eh, bagaimana beliau dengan tenang menanggapin misalnya ada yang melihat itu bahwa itu adalah salah tapi tidak mau mengomentari kalau memang bukan PIC-nya. Tapi kalaupun sebagai teman baik mau memberitahukan pun mungkin tidak di depan umum, mungkin mengajak dia ke pinggir, ya kan? Itu luar biasa. Tapi saya juga luar biasa dengan Susiung Sindik yang berani ya untuk maksudnya itu menyampaikan bahwa saya itu salah karena butuh keberanian. Saya sendiri nggak berani, jujur saya nggak berani karena ada rasa keraguan, takut bahwa oh ini bukan ranah saya ya. Kalaupun saya mau kasih tahu pun biasanya tuh mungkin japri, ya kan itu pun agak ragu-ragu. Nah, ini saya coba paparkan dari sisi misalnya kita mendapat bagi orang itu kritik, tapi kita bagaimana mengubah insight tersebut bahwa itu bukan kritik, ya kan? Jadi seperti kalau bahasa awam kita menghadapi komentar lah. Nah, komentar itu sudut pandang kita yang menilai bahwa apakah itu komentar positif atau negatif. Jadi saya belajar. Ini saya juga masih dalam tahap belajar. Saya bukan berarti saya bisa, saya masih belajar. Saya belajar bahwa jangan langsung bereaksi.
Tapi sebagai manusia saya memahami wajar kalau kita ada perasaan mungkin goyah, sedih atau apa. Itu wajar sebagai manusia. Kita belum sampai seperti Samuel yang udah ini ya kan. Nah, jadi saya belajar supaya mungkin tarik nafas dulu ya. Tarik nafas yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi kita dapati mungkin menghitung nafas kita, tarik nafas dulu. Mungkin eh, seperti kita terdiam sesaat, sebenarnya kita menarik nafas. Atau kita kasih waktu jeda jarak. Kadang butuh waktu untuk lebih tenang dan memikir jernih sebelum merespon sesuatu. Ya kan? Kemudian kedua, kita bedain dulu komentarnya. Kalau komentarnya itu membangun, itu apa salahnya? Kita terima dengan lapang dada dan jadiin bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Kita bisa aja kita yang salah loh. Jadi kalau ada yang komentar ke kita, saya belajar bahwa bahwa mereka itu sayang dengan kita sehingga masih mau perhatiin kita, masih mau kasih kasih kritik atau kasih saran masuk ke kita. Saat kita berpikir positif itu kayaknya hati kita lebih tenang. Nah, kalaupun misalnya sebenarnya dari bahasa kelihatan ya, tapi kalaupun misalnya komentarnya itu adalah mungkin bahasa awamnya nyinyir atau apa bersifat judgement gitu ya, gak apa-apa, abaikan aja, gak apa-apa. Kita tak anggap itu hal yang positif mencoba itu. Tapi bukan berarti sabar, kita abaikan aja gitu kan. Kemudian ketiga, kadang komentar orang tuh bukan berarti dia salah, bukan berarti kita salah. Komentar orang itu bukan berarti serta-merta cerminan diri kita. Kadang mungkin orang berbicara tentang dari isi hati dan pengalaman menurut mereka, tapi mungkin bukan dari kebenaran mutlak tentang kita. Kadang kan bisa aja mereka komentar yang mereka tahu, tapi mungkin kebetulan tidak di lokasi. Mereka jadi tidak tahu. Jadi kita tidak salahin mereka juga yang komentar ke kita. Begitu juga kita tidak melihat bahwa mereka komentar tuh buruk ke kita. Kita memahami itu ada dari pengalaman mereka yang biasanya gitu kan. Kadang kan di lapangan atau apa terjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Jadi komentar mereka bukan kebenaran mutlak tentang kita bahwa kita demikian ya kan. Jadi mungkin kita introspeksi dulu lah, kita introspeksi bahwa ini apakah benar demikian ya, apakah seperti ini ya. Kemudian saat memang menerima komentar itu kita fokus pada kadang orang yang kita fokus bahwa orang itu mendukung kita. Karena selalu ada orang yang tulus yang mengapresiasi kita meskipun mungkin tidak sekeras suara yang negatif lah misalnya yang datang kita. Kita fokus bahwa gak apa-apa mereka komentar kita. Kita ada orang-orang yang mensupport kita, yang mendukung kita, yang mengapresiasi mungkin tidak kelihatan di luar. Mungkin itu untuk menenangkan hati kita ya. Kemudian kalaupun ya kan mau merespon, ya kita tetaplah respon dengan tenang dan elegan. Ya saya belajar ya kan. Mungkin kita mengucapkan kangen ya atas masukannya. Ya udah itu aja, ya gak usah drama atau apa, gak perlu lagi sampai mencari kemana-mana, mencari orang ini kamu katain aku gitu. Ya misalnya gak perlu. Ya kita kangen. Artinya apa? Mereka masih sayang dengan kita, masih perlu kita sehingga mau menginfo ke kita. Mungkin kita salah, kita nggak tahu. Mereka masih mau kita tahu untuk kita koreksi gitu. Mungkin kita tanpa menyadari ya kan. Atau bisa aja mungkin kita nggak ada salah, tapi mereka kasih tahu, oh ternyata demikian ya, oh ternyata kedepannya saya nggak boleh demikian. Jadi mungkin ada miskom. Kalaupun sampai kondisi yang tidak bisa mengucapkan apa, mungkin lebih baik kita diam ya, karena nggak semua hal harus ditanggapin ya kan, harus ini karena kadang kalau kita mencoba tanggapi lagi kadang malah jadi panjang gitu, artinya apa, berantai gitu loh, maksudnya jadi berantai. Jadi kadang tuh setiap orang tuh membawa kesulitan atau penderitaan masing-masing ke tanpa mungkin kita tidak menyadarin. Kemudian tadi saya juga ada dengar waktu Sesiong Johar bilang ya, kadang di grup kita melihat sesuatu ini kok kurang-kurang gitu. Saya jadi teringat satu buku yang dibuat oleh Azabram, kalau nggak salah, ini koreksi kalau saya ada salah ya. Kalau nggak salah buku tentang apa ya, satu bata yang cacat gitu. Jadi suatu saat ada yang membangun suatu wihara. Tentu membangun suatu wihara itu kan pasti ada susunan dinding bata yang sangat banyak ya. Ini koreksi kalau saya salah ya, saya pernah baca buku itu. Jadi setiap seniman ya kan pekerja itu pasti udah berusaha menyusun dinding batu bata dengan hati-hati. Nah, saat selesai kan ada orang yang berdiri melihat dari jauh bahwa ada satu bata yang miring dan cacat.
pasti pikiran itu langsung melekat pada satu bata yang cacat itu. Jadi mungkin merasa, aduh jadi jelek, aduh jadi ini, gara-gara satu bata yang kecil itu. Jadi di antara ribuan bata itu kita memikirkan satu bata yang kecil. Kemudian kalau saya di buku itu Aja Bram atau siapa datang dan berkata bahwa aku tidak melihat satu bata yang jelek, tapi aku melihat ratusan bata yang tersusun rapi dan indah. Nah, itu saya menangkap maknanya, mungkin itu adalah mengubah semersik niat pikiran. Kalau saya di slide pertama ada seperti itu ya, mengubah semersik niat pikiran. Kadang dalam hidup ini pikiran kita sering mungkin terpaku pada satu kekurangan, terjebak pada satu kesalahan kecil, melupakan begitu banyak kebaikan dan usaha yang sudah ada untuk misalnya membentuk satu kegiatan itu, ya kan? Padahal satu bata cacat tidak meruntuhkan seluruh dinding. Dinding itu tetap ada, tetap jadi, tetap bisa menjadi satu wihara, tetap bisa dipakai untuk ini kan. Hanya karena satu bata cacat tidak membuat dinding itu, tidak membuat wihara itu tidak jadi, ya kan. Nah, mungkin dari sebersihnya pikiran yang itu perlu diubah tuh, mungkin saya ya belajar ya, mungkin tidak menghakimi menjadi menerima, saya belajar menerima. Mungkin melihat dari kita berusaha mencari salah seperti dari mencari batu-batu yang salah itu menjadi melihat secara keseluruhan bahwa wihara itu jadi loh dengan megah. Ada ribuan batu bata yang baik yang benar dari itu. Ini hanya satu yang cacat. Wajar ya, karena secara hukum alam aja kita buat batu bata kayak buat apapun pasti nggak ada yang bisa persis sama ya. Pasti ada aja kegagalan yang cacat. Meskipun batu bata dibuat oleh mesin, saya pernah melihat pasti ada yang cacat juga kan. Nah, terus dari kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain, mungkin kita boleh mengubah untuk menjadi cinta kasih bahwa oh kita sayang dengan mereka. Ini teori mungkin mudah dan saya bicara teori, tapi saya berusaha mempraktekannya. Mungkin dalam refleksi kehidupan sehari-hari bahwa dari dalam diri kita tuh kadang kita melihat satu kelemahan ya kan, tapi kita lupa pada mungkin kebajikan yang orang lain miliki ataupun yang kita miliki, dan orang lain miliki pun masih banyak kebajikan dia ya kan. Nah, dalam orang lain misalnya satu kelemahan, satu kesalahan membuat kita tuh kayak menutup mata pada niat baik dan usaha mereka. Kita harus ingat usaha niat baik mereka, kebaikan dia kita ingat gitu. Nah, mungkin dalam situasi hidup ya kan, satu kejadian tidak menyenangkan, kadang kita ya kan kadang bisa membuat saya lah atau kita lupa bahwa hidup ini masih ada penuh berkah. Kita harus saya harus memperbaiki diri, saya harus berbuat lebih baik lagi. Jadi berusaha mengubah sebersih niat pikiran, mungkin dari apa yang salah menuju apa yang dapat saya berbagi, apa yang masih baik dan apa yang saya harus tumbuhkan. Itu mungkin yang saya pernah baca dari Aja Bram tuh. Udah lama saya bacanya, waktu itu dipinjemin buku sama temen ya kan. Mungkin kalau saya ada salah itu boleh dikoreksi. Kadang di kata-kata itu juga ada, kadang penderitaan itu kadang sering bukan berasal dari kenyataan, tapi cara pikiran kita memandang pernyataan tersebut. Itu saya pernah baca, mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Saya masih banyak salah, masih banyak tidak sempurna. Kalau ada yang salah boleh ditambahkan atau dikoreksi. Mohon maaf sebelumnya, dan atas waktunya. Ya, Kangen ya, ya ini Sece. Jadi kita juga sama-sama belajar ya dari sharing-sharing ini. Sebetulnya tidak ada salah ataupun yang benar ya. Begitu ya, Sesyong ya. Oke, kalau Susio bilang salah atau benar, itu saya pernah terapkan ya di luar kota. Jadi jangan selalu memandang sesuatu salah. Ini salah ini nggak benar, ini salah. Tapi yang ada apa tadi Susio? Kita belum sepakat. Ya. Jadi makanya saya bilang kalian harus sepakati dulu. Jadi kalau tidak disepakati, makanya ini salah, ini benar gitu. Jadi seperti tadi ya, Seci itu bilang batanya miring. Nah memang itu secara masyarakat awam itu udah biasa Seci. Jadi nggak usah terlalu diambil hati, karena semua orang pasti lebih banyak memandang negatif. Nah coba aja,
presiden contohnya lakukan sesuatu. Apakah kalian tahu yang dia lakukan itu banyak untuk masyarakat kita? Nggak semua kita tahu, tapi begitu ada satu aja yang kurang menyenangkan atau lawan politik itu langsung dinegatifkan. Oke, mungkin ini saya mau sharing sedikit. Yang ini kebetulan tadi dikatakan itu apa menegur orang ya tadi ya. Nah ini Sesiung, saya memang cukup berani ya. Dulu saya di Hualien ya, ini Sesiung. Saya pernah tanya sama Sefu, Sefu di Hualien waktu sesi sharing. Tapi saya sharing kelompok itu, saya bilang, Sefu, Master juga kan manusia. Setuju gak Sefu? Ya, Master juga manusia. Kalau kita lihat secara dari luar, yang kita dari jauh, Master itu sungguh luar biasa. Tapi saya yakin percaya, pasti Master pernah nggak marah orang? Saya tanya gitu Sesiung. Saya pernah tanya, Master pernah marah relawannya? Pernah marah sepunya enggak? Saya bilang. Nah, kalau seandainya Master kurang suka ya sama sesuatu lah mungkin ya. Gimana cara Master apa kalau boleh kasarnya menegur ya orang tersebut? Saya bilang gitu. Tahu Sefu jawab saya apa? Luar biasa jawabannya. Benar-benar sampai hari ini saya belajar juga dari sana. Nah, jadi dia bilang, ya betul. Sesiung bilang betul, dia bilang. Master kan manusia, tapi Master mungkin ya kita bilang luar biasa ya. Ya, dharmanya udah luar biasa, prakteknya udah luar biasa. Nah, Master biasanya kalau melihat sesuatu yang kurang cocok, dia bilang. Dia tidak akan langsung menegur. Dia tidak langsung. Tapi gimana? Pada saat kesempatan yang lain, nah dia ngomong secara universal. Universal mungkin gini. Nah mungkin dia kasih percontohan gitu katanya. Jadi contoh, oh ini harusnya nggak boleh ini seharusnya. Tapi dia tidak langsung menegur orang tersebut. Tapi nanti dia akan cari universal. Lah kalau begini mungkin lebih baik begini, dia bilang gitu. Terus dapat maksud saya nggak? Kira-kira. iya, iya sih Sesiung. Dapat ya? Maksudnya kan di kesempatan lain, Master akan menceritakannya kejadian itu dalam bentuk universal gitu. Iya, Jadi lebih luas. Jadi betul. jadi penerimaannya gini Sesiung. Kalau yang di istilahnya orang yang tadi ya, kalau wawasannya tidak luas, bagaimana dia paham Sesiung? Nah, saya nggak tahu, tapi intinya dia bilang yang di Telaga Master seperti itu. Dia contohnya kita bilang, oh harusnya sepakatnya kan seperti ini. Tapi akan ada yang menyalahi. Nah, Master akan ngomong pada ceramahnya itu dia akan selipkan itu Sesiung. Saya yakin dan percaya itu orang yang mendengar dia harusnya akan menangkap seperti itu. Mungkin seperti itu kita sharing. Nah, kita kan ikut PIC. Mungkin orang akan lama-lama mendengar, oh benar ya. Ngapain saya kepo kalau memang saya mau sesuai pendapat saya jadi PIC. Saya bertanggung jawab di posisi tersebut. Saya berani tanggung jawab sebagai ketua amal, mau ketua insan samen, mau ketua apa. Nah, saya bisa menerapkan strategi saya, tapi tidak kepo sama orang. Nah, itu yang Master, itu caranya, itu yang saya dapat waktu di Hualien ya. Itu benar-benar ya. Jadi memang cara ini juga pernah saya terapkan di perusahaan. Itu benar, Sesiung. Jadi kita bilang, contoh ini ada yang suka telat, si A suka telat ditegur terus kan kurang nyaman. Nah, kita paling pakai cara universal, ngomong, oke, semua kayak gitu. Kalau ada yang telat, kena fine gitu. Nah, itu kan artinya nggak langsung ke si A, Sesiung. Betul. Ya. Tapi artinya semua, kalau bagi 9 orang nggak pernah telat, yang satu suka tadi, dia akan mengetahui. Betul. Dia akan pahamin kalau menurut saya, Sesiung. Itu benar. Tuh, oke. Ini Sesiung sini ada kirim file apa ya, Sesiung? Coba. Ini tentang buku ya. Buku tadi yang
Aja Bram ya. Itu Oh, Bram, ya nggak apa-apa. itu tentang cacing ya. Jadi Iya, iya, iya. judulnya juga tentang cacing ya. Cacing ini ya itu sebetulnya kehidupan dari monarki ya, yang sebelumnya dia menjadi monarki, tetapi di kehidupan berikutnya dia menjadi cacing gitu. Nah, itu yang apalah yang masih saya ingat lah. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk pemenang kedua ya Ya, supaya bisa silakan. sharing. Yanti Chen Sejie dari Medan. Ini saya belum, ini Yanti Chen Sejie harusnya bisa sharing ya karena nggak ada chat tidak bisa sharing. Silakan Yanti Chen Sejie. Kalau nggak bisa sharing mungkin sapa selamat malam, salam sehat, cukup ya Sejong. Daripada nggak berani chatting nanti lo Sejong. Buka chat, buka ini, buka Iya, mic iya, ya. iya, iya. Buka Mungkin mic bisa sharing. iya. Oke, kita lanjut ya untuk menghemat waktu ya ke Lin Chiuyen Sejie. Apakah bisa sharing? Tadi Ini yang udah tadi ya chat. Sejong ya, yang Ya, chat ya. tadi udah chat. Oh, Nah, iya, jadi iya. apakah bisa Nggak sharing apa-apa. lagi? Mungkin tadi sharing kita atas jawaban dari Cak Suci, apa cocok, mana tahu ya. Mau komentar lagi, silakan. Saya mungkin mana tahu. Ya, kita bebas ya. Kita floor aja. Nggak ada yang salah benar di sini Suci. Ya ada, nggak sepakat ya. Kalau kita masing-masing berpendapat. Silakan. Sesiung Jasma, Sesiung Leo udah nggak bisa ya. Ini Suci Feni juga nggak bisa. Oke. Mungkin hari ini memang sisa 30 orang Sesiung. Ini partisipannya. Tapi memang kalau kita bilang ya dari kehidupan awam kita melihat ya, itu memang banyak hal-hal yang kalau berkata kebiasaan awam ya disinilah kita dari belajar dari apa bisa sebagai murid master, bisa sejaman dengan master, bisa mendapatkan dharma master. Kalau kita tidak praktekkan, itu nanti rugi sendiri. Boleh dikatakan kita rugi sendiri sebenarnya. Kalau udah capek ya kita harus cepatlah bisa menjadi lebih baik untuk kehidupan kita, ya baik kehidupan rumah tangga kita, ya Sesung ya. Jadi mungkin dengan mengubah watak ya tabiat kita ya, kita biasanya itu akan membuat kita menjadi lebih baik, terutama di dalam keluarga. Nah, banyak loh perubahan-perubahan setahu saya yang terjadi ya. Di dalam sering sharing. Maksud saya ya, kalau saya bilang, saya katakan dulu saya orang cukup keras kepala. Auban boleh dikatakan, tapi saya banyak belajar ya. Dharma Master. Nah tadi, maka saya bilang, saya ngerem dulu. Seperti ya, saya renungkan dulu. Benar nggak? Tapi kadang memang nggak bisa sempurna, tapi belajar terus ya. Kita semua belajar. Ya, ingat ya, sebetulnya jangan hanya terima teori, praktek ya harus diterapkan. Kalau teori terus nanti saya pernah cerita ya. Ini ada dulu kita punya tim ya, beda buku ya, pentolan juga, udah komite juga. Nah, hanya sesuil, tapi gantung baju sampai sekarang udah hampir 15 tahun. Nggak ada yang bisa konvoy sesiung Holek tahu orangnya. Saya juga tahu, saya udah beberapa kali, tapi sepertinya memang itu agak susah. Makanya saya suka ya, jangan lupa dipraktekkan. Dari Dharma Master udah dapat, jangan nanti menjadi makin tinggi ego kita, merasa ngerti banyak ya Dharma Master. Hati-hati. Ini saya orangnya to the point. Karena saya sangat sayang sesuai semua. Semoga ya, jangan sampai terjadi ya, gesekkan ya, gantung baju. Ya sesuai ya. Ya, Suami begitu seri. Kangen ya Sesiong Sejie Ya, yang sudah kadang-kadang. mengikuti ya Sinfak Siang Intisari pada malam ini ya dan juga sharing ya. Sebelum mengakhiri, kita lanjut dengan pembacaan kosakata ya.
感恩是供上人开始，感恩是古湿婆，今世妙莲华，sin法相已会。Kosakata sin fasyang bab 1 pendahuluan episode 32 po mo pumo cisi menghancur kejahatan, pengentar setan mara dan peminta sedekah. Shesi sarjana muda S1, Sosi magister S2, Posi doktoral S3. Shi orang dengan keahlian khusus cendekiawan. Kaishi sosok pencerah, orang yang tercerahkan, bodhisattva, pembimbing makhluk dengan dharma, sebutan untuk biksu-biksuni. Pingci meninggalkan, membuang, menolak. Censi memeranjahkan, menggabungkan, mengherankan, mencengangkan. Jiseng mengatasi diri sendiri. Ziji mencukupi kebutuhan diri, mencerahkan diri sendiri. Cujin penjabut nafsu keinginan, orang yang menyingkirkan nafsu keinginan dengan menerima sedekah. Ya, 感恩是古湿婆，早上好。 ya, 感恩ya Xiao Pusat dan juga 感恩ya Sesiong Sece yang sampai sekarang juga mengikuti dan juga tadi saya sudah sharing ya. Dan juga 感恩 kepada Sesiong Sece yang mempersiapkan materi ya dan mengoperasikan Sinfa Siang ini sehingga berjalan dengan sempurna. Oke, kita tutupi dengan Wensin ya Sesiong Sece. 大家请起立，请合掌，向佛陀及上人的三问信里问信，再问信，三问信。祝福大家，阿弥陀佛。 Semuanya selesai semua. Amitabha, Amitabha. 晚安，明天 Malam Suci 见。 Endang. Ini ada Suci Endang nih. Mitra bajik saya. Malam, Susyong. Apa kabar? Baik, Susyong bagaimana Baik ya. kabarnya? Sehat ya anak-anak semua ya. Sehat. Salam buat Dikten ya. Ya, sama-sama. Dison lagi di luar. Sekarang tugas penterjemah sekarang dia. Oh, Ya, ya keliling ke Singapura kemana-mana. Yuk Oh, kanan iya. ya, sukses semua. Salam sehat semua ya. Sampai jumpa. Ya. Sampai Ingat jumpa. dipraktekkan Salam Dharma sehat. Master. Endang, ini Cece. Merlin. Harusnya Endang tadi sharing ya. Iya, lupa ya Sesiong ya, suruh dia sharing ya. Nggak boleh gitu. Tadi kami survei sampai sore. Tadi istirahat loh sampai jam 5. Oke, karena semuanya ya. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Sampai jumpa besok kan. Thank you.